Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini adalah pertemuan yang kedua dari mata kuliah teori dan asas hukum tata negara. Nah, kemarin di pertemuan pertama eh, saya menjelaskan mengenai apa itu teori hukum tata negara dan apa itu asas hukum tata negara. Pada kali ini eh, saya akan menjelaskan macam-macam teori itu. Yang pertama di sini ada teori kedaulatan Tuhan. Ya, teori kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan Tuhan ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Mohon maaf. Kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Raja atau pemimpin dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Kekuasaannya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi, dari ketiga pengertian ini, yang pertama, berada di tangan Tuhan, kedaulatan artinya mutlak milik Tuhan. Yang kedua, pemimpin atau raja yang memimpin itu adalah wakil, wakil Tuhan. Terus yang ketiga, kekuasaan raja itu bersifat mutlak karena itu wakil Tuhan, artinya dari Tuhan. Lanjut ya. Tokoh-tokoh pendukung yang pertama itu ada Agustinus. Agustinus berpendapat bahwa negara ideal adalah negara yang mengikuti kehendak Tuhan. Artinya segala hukumnya, aturannya, dan semuanya itu harus mengikuti kehendak kehendak Tuhan. Tokoh yang kedua juga ada Aquinas, juga menyampaikan Aquinas itu menyampaikan bahwa hukum berasal dari hukum ilahi. Ya, artinya miriplah dengan Agustinus itu bahwa ketika hukum berasal dari hukum ilahi, artinya semuanya, segalanya itu aturan negara dan lain sebagainya itu mengacu kepada eh, pedoman yang ada dari Tuhan seperti itu. Jin Bodin juga tokoh selanjutnya menyampaikan bahwa meskipun dikenal dengan teori kedaulatan negara ya, Jin Bodin ini juga menyampaikan adanya sumber ilahi dalam kekuasaan. Artinya John Bodin ini, Jin Bodin ini mengakui bahwa ada teori kedaulatan negara bahwasanya di samping ada kedaulatan negara juga dalam kekuasaan itu ada kekuatan, adanya sumber, yaitu dari sumber ilahi. Ini menurut pendapat pendapat Jin Budin. Nah, selanjutnya, selanjutnya ini ciri-ciri, mana tadi? Ciri-ciri teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan dianggap diberikan langsung oleh Tuhan. Terus pemimpin tidak bertanggung jawab kepada rakyat, tapi kepada Tuhan. Kekuasaan bersifat sakral dan tidak terbatas. Umumnya berlaku dalam sistem monarki absolut. Ciri-ciri teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan dianggap diberikan langsung oleh Tuhan. Artinya pemimpin ataupun raja yang menguasai.
di wilayah tertentu itu memang langsung eh, dianggap itu anugerah dari Tuhan. Dan dianggap seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa raja atau pemimpin itu adalah wakil Tuhan sudah. Pemimpin tidak bertanggung jawab kepada rakyat tetapi kepada Tuhan. Raja ataupun pemimpin itu dengan sendirinya merasa bahwa karena raja ataupun pemimpin itu adalah wakil Tuhan, maka dia merasa bahwa pertanggungjawabannya bukan lagi kepada rakyat, tetapi ya kepada Tuhan. Kekuasaan bersifat sakral dan tidak terbatas tentu, karena tidak ada batasan ketika karena bukan kehendak rakyat ataupun kehendak penguasa ya, tetapi menurut sudah aturan-aturan yang dari Tuhan seperti itu. Umumnya berlaku dalam sistem monarki absolut. Umumnya memang berlaku pada sistem kerajaan karena kalau berlaku pada sistem republik itu merasa kesulitan. Republik demokrasi itu apa namanya? Karena di dalamnya mengenal demokrasi itu maka akan kesulitan banyak pertentangan tentunya. Lanjut ya. Eh, Contoh penerapan dalam sejarah. Contoh penerapan dalam sejarah, dulu ada kerajaan Eropa pada abad pertengahan, misalnya seperti Inggris dan Prancis. Pada abad ini, para raja di Eropa diyakini sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dalam hal ini gereja sangat berperan dalam politik. Nah, masa-masa abad pertengahan memang gereja sangat mempengaruhi terhadap nuansa politik, nuansa kerajaan saat itu. Jadi apa namanya segala bentuk tingkah laku negara ataupun tingkah laku pemimpin kerajaan waktu itu adalah itu bersumber dari Tuhan katanya seperti itu. Yang kedua, sistem divine right of kings di Eropa. Sistem hak ilahi raja adalah doktrin politik dan agama yang menyatakan bahwa seorang raja mendapatkan kekuasaannya langsung dari Tuhan dan oleh karena itu tidak bertanggung jawab kepada siapapun di dunia, termasuk parlemen atau rakyat. Doktrin ini populer di Eropa pada abad ke-16 pertengahan juga hingga ke-18 terutama untuk membenarkan kekuasaan absolut monarki. Kerajaan-kerajaan Islam yang meyakini khalifah sebagai pemimpin spiritual dan politik. Beberapa kerajaan Islam meyakini bahwa khalifah adalah pemimpin spiritual dan politik dalam Islam pemerintahan mereka. Ini terutama berlaku pada masa awal Islam seperti Khalifah Khalifah Rasyidin yang dipimpin oleh para sahabat Nabi setelah beliau wafat. Meskipun musim ini kemudian berkembang dan mengalami berbagai bentuk pemerintahan, ide tentang khalifah sebagai pemimpin tertinggi yang mewakili umat Islam dalam urusan agama dan duniawi tetap ada. Ya, betul ini terjadi dulu tidak hanya pada kekhalifahan sih. Ini juga berlaku ataupun pernah ada itu pada zamannya Rasulullah SAW itu Nabi Muhammad. Semuanya segala bentuk baik itu dari politik, pengelolaan negara dan sebagainya itu bersumber kepada Al-Quran dan hadis, bersumber kepada Al-Quran dan hadis seperti itu. Bukan hanya hadis, hadis kan setelah Rasulullah ya, bersumber kepada Rasulullah langsung seperti itu. Ini juga memang pernah terjadi di eh, negara-negara Islam. Ada kritik terhadap teori ini. Tidak, yang pertama tidak memberikan ruang partisipasi kepada rakyat. Yang kedua, berpotensi menyalahgunakan kekuasaan karena merasa sudah wakil Tuhan di muka bumi artinya mungkin dengan dengan menyandang predikat sebagai wakil Tuhan di muka bumi kan dengan gampangnya
menggunakan kekuasaan itu dengan kesewenang-wenangannya itu. Yang ketiga, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM. Yang terakhir, sulit dipertanggungjawabkan secara rasional dan hukum. Relevansi di era modern. Relevansi pada era hari ini yaitu sebagian negara masih mengadopsi nilai-nilai religius, namun tidak monarki absolut. Jadi seperti yang disampaikan Jin Budin tadi di awal bahwa ada negara juga tidak sepenuhnya itu apa namanya ya, mengadopsi monarki ataupun monarki absolut yang di situ religius. Namun juga ada negara yang republik bentuknya seperti kita ini Indonesia, tapi juga mengadopsi nilai-nilai religius. Bahkan aturan di Indonesia ini hukum-hukumnya bersumber juga kepada nilai-nilai agama yang berlaku seperti itu. Terus yang kedua, teori ini sudah banyak ditinggalkan, digantikan oleh teori kedaulatan rakyat atau hukum. Yang terakhir, dalam beberapa sistem teokrasi masih terlihat pengaruhnya. Kesimpulan, jadi teori kedaulatan Tuhan berperan penting dalam sejarah pemikiran politik. Yang kedua, memberikan legitimasi kekuasaan pada masa lalu. Yang terakhir, tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi modern. Oke, mungkin cukup itu saja pertemuan yang kedua. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen di bawah ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa tetap follow up video-video selanjutnya agar bisa dimengerti. Oke.